kabar user SolidWorks? Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan mengenai tutorial SolidWorks costing. Jadi SolidWorks costing itu apa? Nah, nanti ini akan tunjukkan yang pertama yaitu untuk machining costing ya. Nah, jadi langsung saja, misalkan kita mempunyai part seperti ini. Nah, kalau di SolidWorks berarti ini ya partnya, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan part bisa berupa komponen mesin atau part biasa diproduksi atau dibuat dengan mesin milling gitu ya. Nah, kemudian di sini feature costing ini atau SolidWorks costing ini ada di SolidWorks profesional. Nah, jadi feature costing untuk ya menghitung atau menganalisa harga dari sebuah part ini. Misalkan ini kalau kita buat atau kita machining atau kita manufaktur itu kira-kira kisaran harganya itu berapa. Nah, itu fungsi dari SolidWorks costing. Nah, untuk mengaktifkan SolidWorks costing itu ada, jadi kita bisa ke sini ke feature evaluate, terus nanti di paling kanan yaitu kita bisa klik costing ini, atau kita bisa cari dari search comment. Ini kita ketik ya, jadi misalkan costing. Nah, kita klik, kemudian nanti akan ada tambahan di bagian text pane ini ada tambahan costing, dan di bagian kiri ini nanti kalau nggak muncul ini bisa awalnya kan seperti ini, terus kita tarik nanti akan muncul tambahan costing manager. Nah, ini sebelah kiri tampilannya seperti ini. Untuk di sebelah kanan ini kita bisa pin untuk supaya tampil gitu. Nah, kemudian di sini apa saja yang bisa kita hitung untuk costingnya. Nah, di sini sudah ada banyak, yaitu yang pertama machining, terus kemudian casting, kemudian plastik, kemudian 3D printing. Nah, untuk kali ini karena partnya ini akan kita buat dengan machining, ini kita akan menganalisa costing untuk metode machining. Nah, yang pertama di sini kita tentukan template-nya. Jadi database perhitungannya ini ada di template ini. Kita bisa launch template editor. Nah, jadi sebenarnya template-nya ini sudah ada bawaan, artinya pada saat instalasi SolidWorks ini sudah ada template bawaannya, tapi di sini kan masih settingan yang SolidWorks yaitu dari Amerika gitu. Jadi ini settingannya masih perhitungan di sana. Misalkan di sini perhitungan harga material itu masih dari sana, terus harga proses pun ini juga masih dari SolidWorks sana, karena ini bawaan dari instalasi SolidWorks. Nah, kemudian di sini kita bisa membuat template baru. Jadi kita bisa new template. Nah, kita pilih yang template machine part. Dan kita pilih yang template machine part. Kemudian di sini kita oke. Nah, jadi di sini jadi ini ya dari awal gitu. Nah, di sini kita bisa save terlebih dahulu. Ini kita save. Nah, di sini tempatnya sebenarnya bisa bebas, tapi nanti kita bisa arahkan untuk di sini kita panggil di folder mana gitu. Kita harus ingat gitu ya. Misalkan di sini kita buat nama machining cost 1 gitu, kita save. Nah, kemudian di sini kita bisa custom atau kita bisa ganti-ganti, misalkan unitnya ini sama, maksudnya metrik gitu ya, kita bisa ganti menjadi metrik standar. Terus kemudian currency ya, tentunya di sini kita bisa ganti rupiah atau Rp, rupiah gitu. Kemudian currency-nya, nah di sini biasanya kita gunakan koma gitu kan. Terus ini ada shop rate. Nah, di sini nanti kita bisa ngikutin tutorial PDF. Nanti PDF-nya kita bisa share juga, bisa di-download.
Nah, di sini ada keterangan shop rate ini. Shop rate ini artinya kalau ini di checklist berarti biaya machining dan biaya labor cost ini bisa mengikuti shop rate-nya. Kalau enggak, ya kita bisa tentukan. Oke, ini bagian general. Tentunya kita rubah ke rupiah. Nah, terus kemudian berikutnya kita setting ke yang pertama ke material. Nah, di sini material kita bisa tentukan, misalkan kelasnya kelas steel, gini kan. Terus kemudian jenis materialnya apa? Misalkan alloy steel SS. Stoknya apa? Apakah dia dari blok atau dari berupa plat? Kalau blok kan berarti ya yang ukuran tebelnya nggak ditentukan ya. Kalau plat kan biasanya memang ada plat ukuran 3 cm misalkan atau 2 cm gitu atau berupa dari silinder. Nah, ini kita pilih yang blok. Nah, terus di sini kita isi kisaran harga dari alloy itu berapa gitu. Misalkan ya ini contoh aja ya, misalkan 25.000. Nah, ini kan kita isi seperti ini. Terus nanti kita tambahkan, berarti kita dengan klik di sini kiri nanti akan ada tambah tanda panah ini. Nah, ini kita isi misalkan kelas yang kedua. Ini steel, yang keduanya misalkan IC ini kan. Atau yang IC 4340. Nah, ini juga dari blok, ini misalkan harganya. Nah, ini contoh aja ya, nanti mungkin teman-teman yang lebih update tahu harga di pasaran itu gitu. Terus kemudian ini untuk jenis materialnya. Nah, kita lanjut ke bagian mesin. Nah, di sini mesin yaitu ada kita bisa isi misalkan mesinnya di sini manual. Terus kemudian nah ini mesin costnya berapa per jam gitu kan, misalkan 40.000. Kemudian di sini biaya upahnya ya, kalau untuk operatornya itu misalkan 22.000. RPM mesin maksimalnya misalkan di sini 6.000. Nah, ini load unload ini biasa untuk biaya di sini load unload masa waktu untuk melakukan loading atau menaikkan material atau setup lah, biaya setting mesinnya itu berapa gitu. Nah, misalkan ini biasanya ini dalam menit ya, 10 menit. Nah, operation setupnya misalkan di sini biaya setting kan, tadi ini biaya menaikkan, ini biaya setting 12 menit. Nah, di sini shop distribution kita bisa isi ada yaitu setiap per part, biaya ini setiap per part atau setiap per lot atau total quantity. Per lot itu misalkan per 100 atau per 200 gitu, atau dari keseluruhan. Nah, ini misalkan yang apply per one part gitu. Nah, kemudian setelah ini setelah mesin kita lanjut ke operation. Nah, di sini operation yaitu jalannya si mesin. Kan kita pilih ini yang steel, terus kemudian jenisnya yang alloy steel, mesinnya milling manual, toolnya ya end mill, surface finishnya kita bisa isi misalkan roughing atau finishing. Kita menggunakan diameter di sini akan ada banyak ya. Terus kemudian feed rate ini misalkan 0,5
05. Terus kemudian di sini surface speednya 25. Kemudian D ini yaitu untuk depth of cut, misalkan 1 mili. Terus kemudian R ini kita bisa isi, bisa enggak. Terus di sini ini tool engagement ratio kita bisa isi misalkan 100%. Nah seperti ini nanti juga akan diisi cukup banyak ya kalau ada pilihan tool, perbedaan tool atau perbedaan surface finishnya, roughing, finishing itu kita perlu isi gitu. Nah kalau yang sudah jadinya misalkan nanti seperti ini. Nah nanti juga templatenya kita bisa berikan, kita bisa share ke teman-teman supaya nanti bisa dipakai gitu ya. Dan ini misalkan biaya machining ini berdasarkan custom material yang sudah kita buat, yang biasanya kita sesuaikan atau material yang biasa dipakai ya, ada SS400, S45, terus kemudian ini jenis mesinnya, terus ini untuk biaya permesinannya atau operasional mesinnya seperti itu. Nah di sini ini yang akan kita pakai. Nah di sini kita bisa kan nanti untuk templatenya ini di mana gitu. Kita bisa setting ini di add-in atau di setup. Kemudian file location untuk posting template. Nah ini kan ini bawaannya dia ada ini. Misalkan ini kita tambahkan nah di sini tadi yang Arisma Data. Nah ini yang posting template yang kita pakai. Ini metodenya machining, templatenya kita sudah pakai yang ini, terus kita ke estimasi harganya. Nah di sini kita bisa pilih jenis ini materialnya, terus ini jenis materialnya. Misalkan di sini kita pilih yang SS400. Nah beratnya kan langsung ketahuan di sini. Nah terus kemudian di sini kita bisa isi kalau ukuran materialnya itu lebih dari ini ya, kita bisa custom XYZ nya berapa gitu. Terus kemudian ini akan dibuat berapa, misalkan 100 per lotnya nanti 40 misalkan gini. Nah dia harganya turun. Ini kalau kita isi tetap sama, jadi harganya segini ya. Nah terus ini kita bisa ini kalau 100, nah kalau per satuan nanti harganya berapa, ini karena sama jadi di sini nominalnya pun sama gitu. Jadi di sini di breakdown ini ada keterangan biaya sekian, terus biaya manufakturnya sekian gitu. Kemudian di sini kita bisa review. Nah ini ada biaya setupnya, terus ini biaya operation millingnya, ini ada di sini. Nah ini di Lupang ini belum masuk, buat nanti ini kalau seperti apa kita masukkan ini bisa misalkan ke milling karena dibuatnya di milling gitu. Kita bisa klik kanan change to mill. Nah jadi naik karena kan di sini ada biaya tambahan di sini. Gitu. Oke ini contoh yang part seperti ini. Nah kemudian kalau part yang satunya kita coba, kalau partnya seperti ini.
Nanti dia kalkulasinya seperti apa. Nah, di sini kita bisa pakai template-nya sama yang tadi. Terus kita kalkulasi, kita klik ini. Terus dia sedang proses kalkulasinya. Masih kalkulasi. Nah, nanti kalau kita ada beberapa opsi material, ya tentunya di sini akan selalu update juga gitu ya. Jadi kalau kita ganti dari alloy, terus kalau dari steel, kalau kita ganti ke alloy, nanti harganya jadi berapa gitu. Nah, ini contohnya. Dan di sini rinciannya. Nah, kemudian di costing ini kita juga bisa reportnya ya, atau resume-nya. Jadi di sini kita bisa klik ini generate report. Nah, di sini nanti bisa di save. Ada dua metode, detail atau simple report. Nah, ini file tab-nya nanti bisa berupa Excel atau Word. Nah, kalau di sini mau ditambahkan nanti bisa rinciannya, company-nya, terus estimasi harga berapa gitu. Ini kalau kita mau ditambahkan bisa. Nah, terus ini saya publish, nanti di save-nya di. Nah, template-nya di sini nanti ada ini yang template bawaan ya. Tentunya nanti kita juga bisa custom juga. Saya publish. Nah, kemudian ini kita sudah keluar hasilnya. Kita bisa buka Word-nya. Di sini kita bisa review. Oh, ini harga material, terus quantity misalkan. Nah, biaya material sekian, biaya manufacturing sekian, gitu kan. Kita bisa. Nah, di sini ada estimasi pengerjaannya juga. Ini berdasarkan dari luasan ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini untuk yang machining thing. Oke, sekian dari kami. Untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan di email atau di komen di bawah ya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba untuk SolidWorks Costing Machining.